Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ya, karena sudah lama tidak mereview buku lagi, sehingga penting bagi kita untuk tetap membersamai dengan buku. Karena berbuku itu adalah selain mengasyikkan, manfaatnya juga luar biasa. Salah satunya adalah untuk menambah wawasan kita, kemudian ilmu kita, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu itu menjadikan kita semakin dekat, takut, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini, karena ini adalah bulan Ramadan, saya akan mereview buku, yaitu tentang genrenya adalah Islam ya, yaitu lebih khusus lagi motivasi keislaman, yaitu Ceramahnya Ustadz Umar Mita, atau disingkat dengan UOM, Ustadz Umar Mita. Nah, teman-teman, buku ini kita review karena isinya luar biasa, mengandung motivasi yang bisa menggugah pembacanya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya, begitu. Jadi kalau saya membaca buku ini, perasaan yang saya alami adalah bertambah ilmunya dan keimanannya meningkat, ini kan. Karena iman itu kan kadang naik dan kadang turun. Nah, perlu nutrisi hati seperti buku ini. Nah, buku ini adalah ceramahnya Ustadz Umar Mita di media sosial, di media digital, misalnya seperti YouTube dan sebagainya. Kemudian ditulis oleh penerbit Aqwam, gitu ya. Nah, ini menarik ya. Ini sangat penting sekali bagi penerbit seluruh, khususnya penerbit agama Islam seluruh Indonesia. Penting bagi penerbit untuk menulis kembali ceramah-ceramah para ustadz kiai di Indonesia, sehingga ilmu yang disampaikan oleh para ustadz dan kiai itu suatu saat bisa kita dokumentasikan ya. Salah satunya dalam bentuk buku, sehingga kita tidak lagi memerlukan kuota internet untuk bisa menyimak ceramah para ustadz, asatid, kiai itu di internet, gitu ya. Karena buku itu lebih nyaman dan lebih nikmat bagi saya untuk dibaca daripada kita harus mantangin ya, menyaksikan, menyimak lewat YouTube, menyimak lewat HP, yang membuat tidak ramah terhadap mata, gitu. Nah, tidak hanya penerbit, kita semuanya juga bisa. Jadi seluruh ceramah-ceramah yang menarik gitu, kita tulis di buku catatan, kita ikat ilmu itu di buku catatan, sehingga ilmu itu tidak lari, gitu ya. Jadi apalagi kita tidak tahu ya masa depan YouTube bagaimana, masa depan medsos bagaimana, sehingga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz itu bisa terus diwariskan kepada kita karena kita rajin mengikatnya dalam bentuk tulisan. Nah, ini budaya literasi menulis kembali ceramah atau tausiah para ustadz, kiai, ini harus mulai digalakkan ya, karena luar biasa sekali. Apalagi masjid-masjid geliat dakwah sekarang sangat luar biasa ya. Pada bulan Ramadan khususnya banyak sekali anak-anak muda yang mengisi pada kultum, gitu ya, kultum tarawih, kultum subuh dan sebagainya. Nah, YouTube itu menurut saya terbatas, gitu ya. Apalagi ilmunya tidak fokus, gitu. Tapi kalau ada penerbit atau siapapun yang menulis buku, maka ilmunya itu menjadi fokus, tidak meladrah, kemudian tematik, gitu ya, dan bahasanya juga sesuai dengan aturan
ya, yang disempurnakan, ya, ejaan yang disempurnakan gitu. Atau sesuai dengan kata baku, kemudian standar penulisan yang menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ini berjudul Golden Ways to Jannah, yaitu jalan emas menuju jannah. Bagi teman-teman, bagi kita semuanya yang mengharapkan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buku penting karena buku ini menyuguhkan jalan cara emas menuju jannah itu, gitu ya. Karena niat menuju jannah itu tidak akan lancar, tidak akan berjalan dengan optimal bila tidak dibarengi dengan ilmu yang tepat. Nah, menurut saya buku ini adalah ilmu itu, nutrisi itu, oksigen hati, gitu ya, untuk terus bisa menghidupkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Golden Ways to Jannah ini dimulai dengan yang pertama adalah menetapkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Golden Ways yang pertama adalah berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengambil hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi intasduqillaha yasduka, gitu ya. Coba saya lihat lagi. Ya, betul. Intasduqillaha yasduka. Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Artinya kalau kita semuanya menjaga niat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan proses akhirnya, gitu. Ini menarik sekali ya. Golden Ways to Jannah yang pertama tentang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil satu dasar saja, intasduqillaha yasduka. Ini sudah membuat kita, bacaan yang pertama saja sudah membuat iman kita meningkat, insya Allah, gitu ya. Kalau kita mulai dengan bismillah dan niat yang benar. Intasduqillaha yasduka, gitu ya. Jika kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jujur kepadamu. Maksudnya adalah apabila kita menetapkan harapan yang benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan itu akan dikabulkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya yang besar, dengan caranya yang maha besar. Karena masalah-masalah kita, harapan kita itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allahu Akbar. Nah, menariknya buku ini adalah disertai dengan kisah-kisah yang menggugah sesuai dengan tema tadi. Intasduqillah yasduka, gitu. Ini luar biasa ya, kisah-kisahnya di dalamnya sangat inspiratif ya, sangat memotivasi bagi pembacanya, gitu. Dan bahkan kisah-kisah ini kadang jarang kita dapatkan, gitu ya, belum populer, sehingga menambah perbendaharaan, menambah koleksi kisah inspiratif lagi, gitu ya. Misalnya apa? Kisahnya si Arab Badui ya. Si Arab Badui ketika mengikuti perang dengan Rasulullah Muhammad SAW ya, jihad Badar, jihad Uhud dan sebagainya. Ini juga mengambil motivasi dari Rasulullah itu, intasduqillah yasduka, gitu. Pada saat itu si Arab Badui itu enggan menerima ghanimah, gitu. Karena baginya, ya Rasulullah, saya itu tidak perlu ghanimah. Yang saya perlukan itu ya, saya niat karena Allah, jihad, gitu kan. Saya bisa menegakkan kalimat Allah, bukan ghanimah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi maksud ya, intasduqillah yasduka. Jika kamu jujur, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan jujur kepadamu. Maka Rasulullah bilang kepada si Arab Badui, bila memang niat untuk syahid itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah Allah SWT akan mengabulkannya. Singkatnya, benar. Pada akhirnya si Arab Badui itu wafat sesuai dengan keinginannya. Keinginannya apa pada waktu itu? Sebelum meninggal, yaitu keinginannya adalah terkena tombak atau apa ya? Tombak atau panah di leher gitu ya. Sehingga mati syahid. Dan cara meninggalnya juga sama. Dia tidak dipukul, tidak ditendang, dan tidak sebagainya kecuali sesuai dengan keinginannya. Nah, intas dukillah yasduka. Luar biasa ya. Banyak sekali kisah-kisah yang dibawakan oleh Ustadz Umar Mita lewat hadis itu untuk menguatkan hadis itu ya. Intas dukillah yasduka gitu. Tidak hanya kisah pada waktu silam atau pada waktu kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kisah-kisah keseharian. Ya. Banyak orang kiai, ustadz, gitu, mengambil hikmah pelajaran dari intas dukillah yasduka ini, juga ternyata terkabul harapannya. Gitu. Nah, ini adalah itu baru Golden Wastujana yang pertama. Padahal di sini adalah tulisannya yang pertama dibagi oleh penerbit Aqwam ya. Nah, ini pentingnya bagi para penerbit untuk mentradisikan ilmu seperti itu, luar biasa ya, Masya Allah. Pertama adalah Golden Wastujana, kemudian yang pertama tadi, yang kedua adalah Golden West 2, yaitu bakti kepada orang tua ya. Ini dua saja deh, selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, banyak sekali ya tulisannya yang mendorong menguatkan Golden Wastujana. Yang pertama berharap hanya kepada Allah, Golden West yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Nah, tadi Ibnu Abbas menyampaikan ada 3 amalan yang amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan 3 amalan. Yang pertama adalah orang melaksanakan sholat ya, dia bisa diterima sholatnya apabila dia zakat. Makanya dalam Al-Quran itu banyak banget wa aqimus sholah wa atuz zakah gitu ya. Kemudian yang kedua, taat kepada Allah, beriman kepada Allah harus juga diikuti dengan beriman kepada Rasulullah ya. Misalnya wa ati'ullah war rasul, wa ati'ullah wa ati'ur rasul gitu ya. Kemudian yang ketiga ini, bersyukur, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah ya, akan diterima kalau kita juga menunjukkan rasa syukur kita, berterima kasih kepada orang tua terlebih dahulu gitu. Ya, dasarnya adalah surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada orang tua bapakmu, hanya kepada Allah lah kita semuanya kembali. Nah, ya dari berangkat dari surat Luqman ayat 14 ini, Umar Mita menerangkan dengan sangat baik ya, menggugah, motivasional ya, bahwa kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Itu menjadi kunci untuk kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Nah, dan juga tidak lupa diberikan kisah ya. Ketika anak berbakti kepada orang tua, maka ada contoh-contoh kesuksesan di dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Tentu kesuksesan di sini bukan kesuksesan semata di dunia, tapi kesuksesan bagaimana anak itu bahagia secara Islam. Nah, jadi apabila ada teman-teman yang mengalami kesulitan, masalah, dan hidupnya tidak rapi, maka kuncinya yang pertama dulu, pintu tengahnya dulu, yaitu berbakti kepada orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan merapikan kehidupan kita karena ridho orang tua. Baik, ini adalah kedua saja, yaitu Golden Wastujana ya. Golden Wastujana. Yang pertama, berharap hanya pada Allah, jujur niat yang iltizam ya, azamnya sangat kuat niatnya kepada Allah.
Misalnya apa? Kalau kita ingin hafal 30 juz begitu ya, maka azamkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan niatkan. Allah lah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Karena contoh di sini juga banyak. Seorang kakak yang usianya sudah lanjut 60 tahun gitu ya, berhasil gitu, karena azam yang kuat tadi. Begitu. Seorang ustadz yang tidak lulus S2, S3 tapi hanya lulus S aliyah gitu ya, SMA tingkat 1, itu bisa mempunyai pesantren karena punya azam yang kuat tadi, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golden west yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan selanjutnya luar biasa. Dibaca sendiri tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini yang diterbitkan oleh penerbit Aqwam ini. Insya Allah dengan membaca ini menggugah keimanan kita menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi, kita apresiasi kehadiran buku ini dan seluruh penerbit yang mau berjihad dalam hal ulang ya, menulis kembali pengajiannya para ustadz di Indonesia maupun bahkan di luar negeri. Tentunya bisa menambah kekayaan hasanah keislaman kita, selain juga memotivasi kita untuk terus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.